Dalam kesempatan ini saya akan membacakan sebuah buku yang berjudul Berpikir Sebagai Pemenang. Selamat mendengarkan. Orang adalah apa yang diyakininya. Psikologi adalah telaah ilmiah terhadap tingkah laku manusia dan proses-proses pikirannya. Psikologi menyangkut semua segi hidup Anda, termasuk kebahagiaan dan kesedihan Anda, dan hubungan-hubungan Anda, entah baik atau buruk, dengan keluarga atau teman-teman, rekan usaha, dan masyarakat pada umumnya. Tidak ada usaha dari pembina perkawinan, mendidik anak, menyampaikan gagasan-gagasan Anda kepada orang lain, menjual suatu produk, atau mendirikan usaha baru yang pernah sama sekali terpisah dari jangkauan psikologi. Selama 35 tahun terakhir, terobosan-terobosan penting telah terjadi di bidang psikologi tingkah laku. Di antara yang paling penting adalah teori-teori mengenai kodrat diri, citra diri, kekuatan berpikir positif, dan kodrat mekanisme sukses manusia yang bersifat sistematis atau mencari tujuan. Semua pendekatan ini terpadu dalam metode baru yang mengasihkan yang disebut NLP, Neuro-Linguistic Programming. Istilah Neuro-Linguistic Programming berasal dari neuro, berarti otak, dan linguistik yang merujuk pada bahasa. Programming adalah memasukkan suatu gagasan atau konsep ke otak. Oleh karena itu, NLP adalah telaah mengenai bagaimana orang berkomunikasi baik secara verbal maupun non-verbal dengan otak mereka, dan bagaimana hal ini mempengaruhi sistem saraf pusat serta tingkah laku mereka. Kendati adanya terobosan-terobosan ini, khalayak ramai tetap mempertahankan suatu kecurigaan tertentu mengenai setiap pendekatan yang menyatakan berhasil mengubah tingkah laku seseorang secara bermakna dan dapat diramalkan. Hal ini bukan karena teori-teori tersebut tidak berfungsi sungguh kalau diterapkan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan tekun dan yakin. Teori-teori tersebut sangat efektif untuk membantu ribuan orang untuk mengembangkan tingkat keyakinan diri yang lebih tinggi, energi yang lebih besar, serta antusiasme yang lebih tinggi, dan rasa mempunyai makna serta arah baru dalam kehidupan mereka. Boleh jadi ada suatu penjelasan pragmatis mengapa khalayak ramai enggan menerapkan teknik-teknik perbaikan diri, mengumpulkan, mempelajari, mencerna, dan menerapkan semua transportasi yang relevan sekedar merupakan beban yang terlampaui berat bagi rata-rata orang. Sedikit orang yang sanggup menyediakan 5 tahun dari kehidupan mereka untuk melaksanakan kegiatan di atas itu. Kebanyakan orang terlampau sibuk dengan kegiatan rutin harian mereka untuk masih melibatkan diri sungguh-sungguh bagi pengembangan pribadi dan pengembangan profesi. Sebagai gantinya, mereka terus mengikuti kebiasaan mereka yang sudah berkarat dan mencoba untuk bertahan hidup sekurang-kurangnya 1 hari lagi. Buku ini bertujuan membantu orang-orang sibuk untuk mengatasi keterbatasan waktu dalam hidup mereka yang sangat menghambat pengembangan diri. Buku ini memusatkan perhatian pada salah satu faktor penyebab paling penting yang menemukan sebuah tingkah laku yang terarah pada diri sendiri dan sengaja, yaitu keyakinan-keyakinan pribadi dan citra yang berkaitan
yang dipertahankan orang mengenai diri mereka sendiri, serta kemampuan mereka dan harapan-harapan yang pada gilirannya ditimbulkan oleh keyakinan-keyakinan ini. Teori harapan. Saya menyebut pendekatan ini sebagai teori harapan. Teori harapan menyatakan bahwa keyakinan-keyakinan dasar Anda mengenai diri Anda sendiri dan dunia Anda merupakan penentu utama keberhasilan Anda dalam hidup. Memang, melalui keyakinan-keyakinan Anda lah Anda menciptakan dunia tempat Anda hidup. Penerapan praktis teori tersebut berlangsung dengan cara begini. Keyakinan-keyakinan yang Anda pegang adalah hasil langsung semua pemikiran yang telah Anda lakukan atau tidak Anda lakukan. Keyakinan merupakan kekuatan yang tersembunyi tetapi dahsyat yang berpengaruh dalam wilayah-wilayah pikiran Anda. Keyakinan-keyakinan Anda sebaliknya menciptakan harapan-harapan Anda mengenai hasil-hasil dan keluaran yang akan datang. Harapan-harapan merupakan kekuatan-kekuatan aktif yang bekerja dalam pikiran Anda. Harapan-harapan Anda sebaliknya menentukan sikap Anda. Sikap Anda sekali telah terungkap menentukan tingkah laku Anda. Renungkanlah hubungan sebab akibat berikut untuk melibatkan bagaimana keyakinan pribadi itu merupakan landasan hidup Anda. Kalau Anda mengubah pemikiran Anda mengubah keyakinan Anda. Kalau Anda mengubah keyakinan Anda mengubah harapan-harapan Anda. Kalau Anda mengubah harapan-harapan Anda mengubah sikap Anda. Kalau Anda mengubah sikap Anda